Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare kembali menemani aktivitas Anda dengan sejumlah informasi yang berhasil kami rangkum. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Pare-Pare menempati posisi ketiga cakupan vaksinasi se-Sulawesi Selatan. Pelibatan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat RT RW menjadi salah satu indikatornya. Hingga saat ini, cakupan vaksinasi COVID-19 di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan telah mencapai 65%. Meski begitu, tim Satgas COVID-19 masih terus memasifkan pelaksanaan vaksinasi di beberapa titik hingga 70% untuk mencapai kekebalan kelompok. Selain melibatkan TNI dan Polri, Ketua RT RW menjadi corong pemerintah dalam menyukseskan target vaksinasi. Pemerintah Kota Pare-Pare menyiapkan reward atau hadiah bagi Ketua RT RW dengan capaian vaksinasi tertinggi. Semua SKPD bergerak, camat bergerak, lurah bergerak, termasuk RW RT. Saya sekarang ini memotret terus RW RT saya. Kalau sampai nanti target saya 70%, kita sudah herd immunity, maka saya pasti saya akan berikan reward RW RT, lurah, camat yang bekerja masif. Nah, olehnya itu, saya ingin menyampaikan bahwa memang di Pare-Pare ini setiap malam saya pantau. Setiap malam di Android saya ada aplikasi yang kita buat bagaimana pergerakan penanganan COVID di Pare-Pare. Semua bergerak. Dan ini penilaian saya untuk birokrasi, untuk ASN yang ada di posisi-posisi tertentu apabila tidak tercapai capaiannya, pasti saya bagian dari penilaian saya. Saat ini, Pare-Pare menjadi cakupan vaksinasi COVID-19 tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan di atas Kota Makassar dan Kota Palopo. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, diduga karena korsleting pada bagian aki sebuah mobil jenis sedan terbakar saat hendak dinyalakan. Kejadian ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman dan sempat mengakibatkan kemacetan. Satu unit mobil yang menepi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pare-Pare tiba-tiba meledak dan mengeluarkan percikan api. Api berasal dari bagian depan mobil yang diduga akibat dari korsleting aki mobil. Api berhasil dipadamkan usai petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Beruntung, api tidak sampai menghanguskan seluruh badan mobil. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena pemilik mobil bersama istrinya langsung menyelamatkan diri dan keluar dari badan mobil. Sampai kita di TKP Jalan Jenderal Sudirman ini ternyata sebuah roda 4 mobil timur dengan di depannya yang terbakar kapnya. Jadi walaupun aja kita sampai di TKP itu kita hanya menggunakan tindakan pencegahan yaitu APAR, tapi APARnya habis kita langsung ke benang penanggulangan mobil ini dengan menggunakan air. Ini kebakarannya dipicunya apa kira-kira ini? Dipicunya karena korslet. Jadi antara aki dengan mobil campur ya termasuk kabelnya. Barangkali kabelnya itu sudah lama, sudah tua, jadi barangkali begitu. Kecil, saya keliling, parkir di sini, pas sudah beli, saya sekali starter langsung meledak. Sempat saya tanya istri keluar cepat, keluar barang-barang, akhirnya seperti ini. Ada berapa orang penumpang di dalam mobil? Dengan istri. Seperti beli lemari untuk bayi sama perlengkapan bayi. Itu kira-kira penyebabnya apa itu, Pak? Saya mungkin korslet antara ini yang bobeng dengan ininya. Karena biasa memang saya lihat mobil-mobil seperti ini itu biasa seperti itu, makanya kita hati-hati, serba hati-hati, cepat bergerak ketika ada apa-apa. Sempat ada percikan, tapi saya sudah keluar semua. Barang-barang sempat saya ambil, saya keluar, kemudian langsung besar sekali apinya di bagian mesin. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kementerian Agama Pare-Pare melakukan sidak administrasi dan kepala madrasah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjaminan mutu madrasah. Dengan adanya peninjauan tersebut menjadi motivasi sehingga kedepannya madrasah bisa lebih baik lagi.
Kementerian Agama Kota Parepare kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke madrasah. MI dan MTS Jabal Nur menjadi sasaran dalam sidak kali ini. Koordinator Pengawas Haji Jami mengatakan, pengawasan yang dilakukan yakni penilaian kinerja kepala madrasah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan penjaminan mutu madrasah sehingga bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Hasil dari pengawasan baik dari administrasi dan kinerja kepala madrasah khususnya pada MI dan MTS Jabal Nur mencapai nilai 80%. Sehingga administrasi kepala madrasah yang kami inginkan yang ada di instrumen, alhamdulillah hampir 80% sudah tersedia. Dan ini menjadi bahan evaluasi untuk tahun depan. Kami sudah menyampaikan kepada kepala madrasah supaya ini bisa dilengkapi sehingga penjaminan mutu di madrasah Jabal Nur ini khususnya MI dan MTS itu insya Allah akan bisa bersaing dengan madrasah-madrasah lain. Kepala MTS Madrasah Jabal Nur Dotrandes Danawir Tamli mengatakan dengan adanya peninjauan tersebut menjadi motivasi dan penghargaan tersendiri. Ia pun berharap ke depannya madrasah lebih baik lagi. Adanya peninjauan yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang dikoordinir langsung oleh Bapak Kasih, dalam hal ini Pak Insinyur Saiful, bagi kami ini adalah suatu penghargaan tersendiri, menjadi motivasi dan memberikan support kepada kami. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, Kelurahan Labuka memberikan pelatihan kepada warganya, khususnya kaum perempuan untuk meningkatkan skill dalam bidang kecantikan. Kelurahan Labukang, Kota Parepare menggelar pelatihan merias wajah. Kegiatan itu merupakan hasil Musrenbang tahun 2020 yang diikuti oleh sebanyak 8 peserta. Kasih Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Irmawati mengatakan, pelatihan itu bertujuan agar warga memiliki skill untuk bisa menghasilkan pendapatan. Punya skill supaya dia bisa menghasilkan uang. Sedangkan pelatih dari LPK Buana Mandiri Hasnah Daud menjelaskan, untuk make up pemula, tekniknya dimulai dari membersihkan wajah kemudian memulai membuat alis dan lainnya. Yang paling penting adalah kesesuaian make up ke tempat yang dituju. MUA mesti menanyakan make up jenis apa yang diinginkan pelanggan dan akan kemana, baru memulai untuk merias wajah. Jadi tekniknya itu bagaimana kita mempercantik orang, bagaimana orang supaya puas kalau dia misalnya mau ke pengantin, mau acara undangan, dan itu harus dia kuasai. Jadi lain itu makeup untuk pengantin, lain makeup untuk undangan, lain makeup untuk misalnya anak kuliahan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, KSOP Parepare melakukan pengetatan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, baik melalui transportasi darat maupun laut. Berikut liputan selengkapnya. Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, di Kota Parepare tidak akan dilakukan penyekatan, baik melalui transportasi darat maupun laut. Kepala KSOP Parepare Triono menegaskan, tidak dilakukan lagi pembatasan bagi para penumpang atau pelaku perjalanan transportasi laut, namun pengetatan diutamakan. Untuk jumlah penumpang kapal saat ini tidak dibatasi dan sesuai kapasitas tampung kapal tersebut. Namun protokol kesehatan wajib diikuti para calon penumpang di pelabuhan, baik dari itu petugas yang dibentuk dari beberapa instansi terkait, sudah merupakan satu tim kerjasama yang baik dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di pelabuhan. Dengan memperketat calon maupun penumpang yang akan naik dan turun dari kapal tetap menggunakan masker, menjaga jarak, serta memiliki dokumen syarat yaitu suket antigen dan bukti telah divaksin. Tetap ada, jadi kita selalu menekankan bahwa prokes harus terlaksana di pelabuhan. Prokes harus terlaksana di pelabuhan. Maka dari itu, petugas-petugas kami yang kami bentuk nanti ini tentunya sudah satu tim kerjasama yang baik dalam rangka memutus mata rantai di Pelabuhan Parepare dengan memperketat para calon penumpang ataupun penumpang yang turun dari kapal menggunakan masker, tentunya menjaga jarak dan
prokes nomor 1. Ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, mengantisipasi lonjakan penumpang saat akhir tahun, KSOP memperketat penggunaan aplikasi barcode Peduli Lindungi sebagai syarat perjalanan. Jelang Natal dan Tahun Baru, keberangkatan penumpang di Pelabuhan Nusantara kini diperketat. Hal tersebut diungkapkan Triyono selaku Kepala Kantor Kesyah Bandar Otoritas Pelabuhan Parepare. Pengetatan dilakukan termasuk pemeriksaan kartu vaksin bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan laut. Perlu diketahui, di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare penggunaan barcode untuk kartu vaksin telah tersedia. Sistem barcode sendiri guna mempercepat pemeriksaan penumpang hingga naik ke atas kapal. Meski demikian, penggunaan barcode masih minim digunakan oleh para penumpang karena sebagian besar penumpang kapal masih memegang keterangan antigen sebagai syarat perjalanan. Ya, penggunaan barcode itu adalah salah satu upaya penumpang dapat menggunakan aplikasi itu dan dapat mempermudah perjalanan hingga naik di atas kapal. Sementara ini, karena ada beberapa penumpang juga tentunya tidak menggunakan handphone, seperti orang tua, ya anak-anak dan sebagainya. Namun, yang ikut serta dapat diarahkan, karena barcode itu bisa digunakan juga menggunakan 2 orang atau 3 orang bisa dalam satu handphone. Kita petugas selalu berusaha yang terbaik dan tetap menggunakan barcode itu. Dan juga ada juga menggunakan sistem kalau ini petugas KKP juga sudah siap di lapangan untuk dapat mengambil daripada data-data yang sudah dipegang masing-masing oleh calon penumpang. Diprediksi kelonjakan penumpang jelang Natal dan Tahun Baru ini terjadi pada tanggal 20 Desember mendatang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dengan adanya kemudahan layanan dan peningkatan sinergitas dengan para wajib pajak, pada bulan November lalu KPP Pratama telah berhasil mencapai 80% dari target penerimaan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare tahun ini menargetkan capaian penerimaan dari pajak-pajak negara sebesar 473 miliar, sampai dengan November kemarin penerimaan telah mencapai 80%. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala KPP Pratama Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Yusan Jubiantara menjelaskan capaian tersebut didominasi penerimaan pajak-pajak negara dari pemerintah daerah 5 kabupaten kota yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare. Yusan Jubiantara menambahkan, dengan sinergi yang telah terjalin dengan wajib pajak, target tersebut bisa tercapai. Guna memudahkan para wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, KPP Pratama Parepare telah menyediakan sejumlah layanan, baik secara langsung di KPP Pratama Parepare maupun menggunakan layanan online. Di tahun sebelumnya, capaian realisasi pajak penerimaan berada di angka 94,4%. Dengan layanan kemudahan yang telah disiapkan KPP Pratama, target tahun ini bisa tercapai. Ketahui oleh pemirsa ya bahwa KPP Pratama Parepare itu tahun ini ditargetkan untuk memasukkan penerimaan dari pajak-pajak negara itu sebesar 473 miliar. Sampai dengan November kita sudah tercapai 80% kurang sedikit dari target ya. Mudah-mudahan dengan sinergi tadi ya, wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajakan atau masih kurang, ada kurang-kurang gitu ya, segera melaksanakan kewajiban perpajakannya di akhir tahun ini yang tinggal mungkin efektif 2 minggu lagi, sehingga bisa target yang dibebankan kepada kami bisa tercapai. Nah, mudah-mudahan tahun ini target kita bisa lebih baik pencapaiannya, tentu dengan dukungan dari semua wajib pajak. Kami dari KPP Pratama Parepare siap membantu semua wajib pajak ya dalam memberikan konsultasi, mungkin wajib pajak perlu bimbingan teknis dalam hal aplikasi dan sebagainya, kami siap membantu. Kami ada helpdesk, kami juga punya KP2KP di Sidrap, di Pidrang dan Ngerekan. Kami juga membuka layanan secara online. Ya, kami punya akun Instagram, akun Twitter, akun Facebook, bahkan kami juga punya layanan telepon melalui WhatsApp. Ya. Semoga sekali lagi dengan sinergi ini target penerimaan KPP Pratama Parepare bisa tercapai. Ya, kalau tadi kita lihat sektor yang paling dominan itu adalah pajak-pajak negara dari belanja pemerintah. Jadi, pemerintah daerah di 5 kabupaten kota yang ada di wilayah kerja kami itu kan punya anggaran.
Anggaran itu kan dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi di wilayahnya. Nah, atas belanja-belanja pemerintah itu ada kewajiban-kewajiban perpajakan di dalamnya. Nah, sektor belanja pemerintah itu masih memegang dominan yang paling tinggi di penerimaan KPP pertama Parepare. Yang kedua adalah untuk dari wajib pajak jasa konstruksi. Ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, yang benerin jalan, yang bangun gedung, yang bangun jembatan dan sebagainya itu, di situ ada pajak-pajak negara, baik itu PPN maupun pajak penghasilan, itu memberikan kontribusi yang kedua terbesar di wilayah KPP pertama Parepare. Nah, yang ketiga dari jasa keuangan, ya dari perbankan, dari jasa asuransi dan sebagainya, jasa pembiayaan lainnya. Lalu ada perdagangan, ya kita tahu bahwa paling banyak wajib pajak di kita adalah perdagangan, dan yang paling banyak lagi khususnya adalah wajib pajak perdagangan untuk usaha kecil dan menengah. Nah, ini tentu dengan undang-undang KPP yang sudah saya jelaskan, banyak sekali keuntungan yang didapat terutama dari wajib pajak UMKM yang ada di wilayah kerja. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.